An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling sahih. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkan pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya. Kata innama bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Pada hadis ini kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat, sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niatnya. Kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal tergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. Kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula mubtada dan khobarnya haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syariat.
Maksudnya, barang siapa berhijrah dan niat karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini memang muncul karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah, karena itu ia dijuluki muhajir Ummu Qais. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendapatkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di dalam hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan adalah ada di dalam niatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian daripada iman, karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan di dalam hati, diucapkan di dalam lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab.